Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di cerita mistis para pendaki. Dan di kesempatan kali ini gue mau berbagi kisah tentang seorang teman yang bernama Ade Fadilah. Kejadian ini ia alami sewaktu mendaki Gunung Slamet pada tahun lalu. Dan seperti apa kronologis ceritanya? Selamat mendengarkan. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut yang terdapat di Pulau Jawa. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang. Gunung Slamet juga memiliki banyak pintu masuk pendakian, dan yang paling terkenal di kalangan pendaki adalah jalur Bambangan Purbalingga. Ade dan ketiga temannya, Riri, Rian, dan Sandi, melakukan pendakian melalui pintu masuk Bambangan ini. Pendakian dimulai pada pagi hari yang cerah kala itu, dan suasana yang sejuk menemani langkah kaki mereka. Pos demi pos pun mereka lalui. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan pos 4 Samarantu yang terkenal angker itu pun mereka lalui dengan biasa saja. Tak ada tanda-tanda aneh yang terjadi kala itu. Mereka pun menyempatkan untuk beristirahat sejenak di pos tersebut. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan sampai pos 7, yaitu pos yang mereka sudah tetapkan untuk mendirikan tenda. Karena hari yang sudah mulai gelap, sesampainya di pos 7, mereka langsung mendirikan tenda. Dan setelah mengisi perut, mereka pun langsung beristirahat untuk melanjutkan summit dini hari. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ade dan teman-temannya pun terbangun karena sudah ramai juga suara langkah kaki pendaki lain yang ingin summit. Mereka pun segera bergegas untuk melakukan summit. Tapi salah satu teman Ade yang bernama Riri tiba-tiba tidak enak badan. Tapi Riri memaksa untuk tetap ikut ke puncak. Riri meyakinkan teman-temannya kalau dia akan baik-baik saja. Mereka pun berjalan menuju puncak. Dengan sangat tertatih, Riri terus berjuang. Sampai akhirnya mereka pun tiba di puncak sekitar pukul 7 pagi. Dan tak berlama-lama di puncak, mereka pun langsung kembali turun ke tenda. Sesampainya di tenda, wajah Riri terlihat sangat pucat. Badannya pun terasa lemas dan dingin. Ade dan yang lainnya pun langsung melakukan pertolongan pertama. Setelah itu, Riri pun tertidur di tenda sehabis meminum obat. Jam pun sudah menunjukkan pukul 1 siang, dan Riri pun sudah terbangun dengan keadaan yang cukup membaik. Mereka pun memasak untuk makan siang, dan kemudian membereskan tenda. Setelah semuanya beres, sekitar jam 2 lebih, mereka pun memutuskan untuk turun. Pos demi pos pun dilalui, tapi baru sampai di pos 5, kondisi badan Riri kembali menurun. Rasa mual dan pusing di kepala ia rasakan. Tapi Riri kembali meyakinkan teman-temannya kalau dia baik-baik saja dan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Hari pun kian sore, dan di perjalanan menuju pos 4, Riri pun mulai goyah. Ia sudah tak kuat menahan mual di perutnya. Kemudian ia pun muntah-muntah. Melihat kondisi Riri yang semakin buruk, Ade dan kawan yang lainnya pun memutuskan untuk menghentikan perjalanan. Tapi Riri memaksa untuk terus melanjutkan perjalanan dengan alasan dia tidak mau sampai bertemu malam lagi di sini. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sangat lamban karena mengikuti pergerakan Riri yang sambil menahan sakitnya. Tak terasa mereka pun sampai di pos 4 dan kebetulan juga berbarengan dengan waktu maghrib. Kala itu di pos tersebut sangat sepi sekali. Mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak karena Riri pun kembali muntah. Selang beberapa menit kemudian, cuaca yang semulanya cerah tiba-tiba menjadi berkabut dan terus bertambah tebal. Angin pun tiba-tiba bertiup sangat kencang
Dan tak lama kemudian, hujan pun turun. Mereka pun segera membuat tenda darurat yang dibuat menggunakan flysheet. Di dalam tenda tersebut, kondisi Riri semakin memburuk. Tak hanya mual dan pusing di kepala, badannya pun juga menggigil. Ade dan yang lainnya pun segera mendekapnya, memberikan rasa hangat. Dan di tengah kepanikan mereka akan kondisi Riri yang semakin memburuk, terdengar sayup-sayup alunan gamelan dari area pos tersebut. Mereka sadar kalau di area pos tersebut tidak ada orang lain selain mereka. Dan suara gamelan tersebut pun semakin jelas terdengar, dibarengi juga dengan suara hujan yang semakin deras. Dan tiba-tiba Riri pun pingsan. Mereka pun semakin panik tak karuan. Sebagian ada yang membaca-baca doa, sementara Ade berusaha untuk menyadarkan Riri. Kemudian terdengar suara cekikikan dari area pos tersebut. Dan selang beberapa menit dari arah belakang tenda darurat mereka, terdengar suara. Sontak mereka pun terkejut, tapi dikarenakan hujan yang tak kunjung reda, mereka pun tidak beranjak dari tenda. Mereka hanya menguatkan bacaan-bacaan ayat kursi dan sebagainya. Sementara Riri masih dalam keadaan pingsan. Dan tak lama kemudian, hujan pun berhenti. Mereka pun segera merapikan tenda tersebut dan terus berupaya untuk menyadarkan Riri dari pingsannya. Selang beberapa menit kemudian, Riri pun akhirnya tersadar, dan mereka pun langsung bergegas untuk meninggalkan pos tersebut. Riri sempat bertanya ketika ia baru sadar, "Gue di mana?" Tapi Ade dan yang lainnya pun langsung mengajaknya untuk meninggalkan pos tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di base camp sekitar pukul 10 malam. Dan di sana Riri pun baru menceritakan kejadian yang ia alami sewaktu ngecamp di pos 7 sampai saat turun di pos 4. Pada saat malam di pos 7, ketika Ade dan yang lainnya sedang tertidur pulas, Riri terbangun karena perutnya sakit dikarenakan sedang menstruasi. Ia sengaja tidak membangunkan teman-temannya kala itu. Dalam situasi sedang menahan sakit perutnya, dari arah luar tenda ia mendengar suara cekikikan beberapa kali dan juga suara-suara aneh lainnya. Tapi Riri hanya baca-baca doa dan tidak mau membangunkan teman-temannya yang sedang tertidur pulas. Ia pun juga sempat melihat bayangan-bayangan dari balik tenda, tapi ia pun tak menghiraukannya sampai ia tertidur lagi sekitar pukul 3:30 pagi. Dan setengah jam kemudian teman-temannya pun terbangun untuk melakukan summit. Alasan Riri tiba-tiba kurang enak badan karena ia kurang tidur dan kelelahan karena teror semalaman. Setelah turun dari pos 7, sebenarnya badan Riri sudah agak membaik karena minum obat dan juga sudah cukup istirahat. Tapi ketika di perjalanan turun itu, ia merasakan badannya yang tiba-tiba sangat panas. Seketika seperti ada api yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Dan kemudian ia baru merasa mual dan pusing, lalu kemudian muntah-muntah. Ketika di pos 4, saat di dalam tenda darurat dan hujan deras tersebut, ia juga mendengar suara alunan gamelan. Dan suara gamelan itu membuat ia seperti berhalusinasi. Dan tak lama kemudian, ia seperti berada di sebuah tempat yang jauh berbeda, seperti di sebuah dimensi lain yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Di sana, ia hanya seorang diri dan menyusuri jalan yang seakan tak berujung. Tiba-tiba, ada seorang nenek tua menghampirinya dan ingin mengajaknya pergi. Tapi Riri menolak.
Dan nenek tua tersebut memaksa Riri untuk ikut pergi dengannya. Kemudian Riri berlari tapi terus diikuti oleh nenek tua tersebut. Sampai suatu kemudian, ia melihat seperti cahaya kecil di ujung jalan dari kejauhan. Riri pun berlari ke arah tersebut, dan semakin dekat, semakin terdengar suara-suara temannya yang memanggil-manggil namanya. Dan akhirnya Riri pun sampai di cahaya tersebut, lalu kemudian tersadar dan berada kembali di pos 4. Sekian cerita dari Ade dan kawan-kawannya sewaktu menanjak Gunung Slamet via Bambangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Di suatu hari, di tengah sunyinya malam, terjadi perbincangan antara Runan dan Intan melalui telepon genggamnya. Bang Run, ikut muncak gak? Kemana Tan? Ke Slamet Bang Run. Kapan? Besok siang Bang. Gila lu, besok siang muncak, ngasih kabar 12 jam sebelum muncak. Gue belum prepare, belum apa. Yaelah Bang Run, kan masih ada waktu buat lu prepare Bang. Hayu ah, nggak ada lu nggak rame Bang. Nggak rame apa nggak ada yang bikinin lu makanan? Yaudah yes, lu emang teman terbaik gue Bang. By the way, siapa aja yang ikut? Banyakan Bang, dari Bekasi 2 orang, dari Jakarta 4 orang, dan dari Tegal 1 orang. Total 9 orang Bang, termasuk kita. Singkat cerita, keesokan harinya, Runan dan Intan bertemu di lapangan dekat kampusnya. Di sana juga sudah kumpul teman-teman yang lain. Dan berangkatlah mereka. Mereka juga menjemput teman yang di Bekasi dan juga di Tegal. Setelah personil lengkap, berangkatlah mereka ke base camp Gunung Slamet via Bambangan. Malam itu, sekitar jam 10 malam, mereka tiba di base camp. Suasana dingin malam itu menyambut kedatangan mereka. Di sana mereka pun langsung bergegas untuk beristirahat. Keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, mereka memulai perjalanan. Sebelum berjalan, mereka juga sempat diberi wejangan untuk tidak mendirikan tenda di pos 4. Pos demi pos pun mereka lalui. Belum ada kejadian apapun atau yang aneh. Mereka masih menikmati perjalanan. Sampai saat memasuki pos 3, jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Dan keganjilan demi keganjilan pun mulai terjadi. Runan dan temannya yang dari Tegal, sebut saja namanya Aji. Mereka mendengar suara seseorang seperti mengucap salam, dan mereka berdua kompak menjawabnya. Ji, lu denger kan suara bapak-bapak ngucap salam? Iya mas, gue denger, makanya gue jawab. Tapi anehnya, hanya mereka berdua saja yang mendengar salam tersebut. Sementara 7 orang lainnya, termasuk Intan, tidak mendengar apapun. Singkat cerita, mereka menyempatkan untuk beristirahat di warung yang ada di pos tersebut. Cukup lama mereka istirahat di sana. Mas, udah mau sore loh, tegur si pemilik warung tersebut. Kalau mau lanjut naik, nanti di pos 4 jangan buka tenda ya. Kalau bisa, terus jalan aja sampai pos 5. Mendengar perkataan pemilik warung tersebut, mereka pun berembuk untuk menentukan mau lanjut berjalan atau lanjut besok pagi saja. Setelah percakapan yang cukup lama, akhirnya mereka memantapkan niat untuk melanjutkan perjalanan sore itu. Mereka meninggalkan pos 3 sekitar pukul 5 sore dan bergerak naik menuju ke pos 4. Mendekati pos 4,
Perasaan Ronan mulai gelisah. Ia merasa aura di sekitar mulai berubah. Dengan tergesa-gesa, mereka mempercepat langkah guna menghindari malam ketika berada di pos 4. Sebelum benar-benar sampai di pos 4, Runan melihat sepasang pohon yang saling berhadapan, mirip seperti sebuah sisi pintu gerbang. Dalam hatinya, Runan sempat ragu untuk melewati tempat tersebut. Dan beberapa saat kemudian, ketika ia hendak melewati pohon tersebut, tiba-tiba pohon itu menghilang. Dan di hadapannya sekarang berubah menjadi 2 gerbang besar. Bagian kanan gerbang tersebut sedikit terbuka. Lalu Runan memperhatikan sekitarnya. Ia tidak melihat teman-temannya yang lain. Sambil kebingungan, tiba-tiba terdengar suara Intan yang memanggil-manggil namanya. "Bang Run, lu kenapa diem aja di situ? Ayo jalan." Yang terdengar hanya suaranya saja dari balik gerbang. Dan tiba-tiba, entah dari mana, Intan muncul persis di hadapan Runan. "Bang, buruan, ditinggal tuh sama yang lain." Dan di saat itu pula, Runan melihat di sekelilingnya sudah tidak nampak gerbang tersebut. Yang ada hanya 2 pohon besar yang ia lihat sebelumnya. Keanehan pun masih berlanjut. Ketika Runan mencoba melangkah melewati pohon tersebut, di saat kaki kanannya melangkah melewati pohon itu, kaki kirinya seperti terkunci di tengah-tengah kedua pohon tersebut. Posisinya menjadi seperti kaki kanan sudah di depan, sementara yang kiri masih di belakang. Saat itu, ia masih melihat Intan beberapa meter di depannya. Ketika ia hendak teriak, mulut beserta semua anggota tubuhnya terkunci. Kaku dan dadanya pun terasa sesak. Tapi beruntungnya, Intan menengok ke arah belakang. Ia melihat Runan berdiri kaku di antara pohon besar tersebut. "Guys, itu Bang Runan kenapa lagi ya?" Kemudian Intan berlari mendekatinya. "Bang, lu kenapa lagi?" Spontan Intan langsung menarik tangan Runan. Dan syukurnya anggota badan Runan bisa bergerak kembali. Mendekati waktu maghrib, hari kian gelap. Suasana pun semakin mencekam. Mereka segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan menuju pos 5, Runan hanya menunduk. Ia masih memikirkan kejadian aneh yang ia alami tadi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ada hal yang membuat Runan penasaran untuk mengangkat kepalanya. Dan ketika ia mengangkat kepalanya ke atas, ia melihat penuh makhluk-makhluk astral dengan bentuk-bentuk yang aneh dan mengerikan. Tiba-tiba, di waktu yang bersamaan, Intan yang berada persis di depan Runan terpeleset. Sontak Runan langsung mengarahkan senternya ke Intan. Dan di saat senter mengarah ke Intan, Runan melihat seperti ada tangan yang keluar dari semak-semak yang menarik kaki kiri Intan. "Astaga, lu gak apa-apa Tan?" "Gak apa-apa bang, santai aja, cuma kepeleset sedikit." Tapi di situ Runan tidak menceritakan apa yang ia lihat. Tidak sampai di situ, kembali seperti ada yang menarik perhatian Runan untuk menyenteri pohon di atasnya. Dan ketika ia mengarahkan senternya ke atas, di pohon itu seperti ada makhluk yang menempel dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Rambutnya menjuntai
ke bawah. Runan pun langsung memalingkan senter dan pandangannya. Ia lanjut berjalan dengan menunduk, tidak mau melihat ke arah atas atau kemana-mana. Ia hanya fokus melihat jalanan. Tak lama kemudian, leader yang berada jauh di depan berteriak, "Guys, kita udah mau sampai nih di pos 5." Dan tak lama, akhirnya mereka sampai di pos 5 sekitar pukul 8 malam. Setelah mendirikan tenda, mereka memasak logistik yang mereka bawa, dan teman-temannya pun bertanya kepada Runan, "Bang Run, lu ngeliat apa aja tadi?" Nanti dah, kalau udah di base camp, gue ceritain." Singkat cerita, keesokan harinya, mereka tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dikarenakan hujan yang tak kunjung reda sepanjang malam sampai pagi tiba. Yang nekat ke puncak pun memutuskan untuk turun kembali dikarenakan ada pohon tumbang dan badai. Mereka pun memutuskan untuk turun sekitar pukul 12 siang. Di saat perjalanan turun, keanehan pun kembali terjadi. Saat mereka melintasi pos 4 Samarantu, Runan dan Aji, temannya yang dari Tegal, sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan. Sekilas Runan melihat juga seperti ada pergerakan di atas pohon, hitam dan bergerak sangat cepat. Sambil berjalan meninggalkan pos tersebut, mereka terus diikuti makhluk itu. Dan singkat cerita, mereka sampai di base camp sekitar pukul setengah 6 sore. Mereka memutuskan istirahat di base camp hingga pukul 10 malam. Tapi ketika sedang beristirahat di sana, Runan memperhatikan Aji, temannya yang dari Tegal itu. Aji bertingkah aneh. Matanya selalu terpaku ke arah pintu base camp. Aji juga tidak mau makan dan tidak juga mau minum. Ia hanya terdiam. Sampai akhirnya mereka pun meninggalkan base camp tepat pukul 10 malam. Tapi baru beberapa ratus meter mobil meninggalkan base camp, tiba-tiba Aji kembali bertingkah aneh. Ia selalu menghadap ke jendela mobil, sementara jari telunjuknya terus mengetuk-ngetuk jendela mobil. "Berisik banget sih, gue kan gak konsen nih nyetirnya." Intan pun marah. Sementara Runan yang juga duduk di depan di samping Intan merasa ada yang janggal. Kemudian teman yang duduknya bersebelahan dengan Aji berkata, "Bang Run, ini Aji kenapa nih?" Saat badan Aji diarahkan ke Runan, matanya sudah putih semua. Tidak nampak lagi pupilnya. Dan kemudian berkata, "Aku arep mulih. Aku arep mulih. Aku arep mulih." Akhirnya Intan pun memberhentikan mobilnya. Kemudian Runan menurunkan Aji yang masih terus-terusan berkata, "Aku arep mulih. Baik, tak terke mulai, tapi ojo ganggu koncoku, nggih." Setelah itu Aji pun pingsan. Beberapa saat kemudian Aji tersadar, tapi tiba-tiba punggung Runan terasa berat. Kemudian mereka pun kembali masuk ke mobil dan Aji pun tertidur. Tapi saat mobil berjalan, Intan berkata, "Bang Run, kok mobil jadi berat banget gini ya?" "Tan, anak yang tadi masuk ke Aji sekarang nemplok di punggung gue." "Serius lu bang? Ya udah sih tinggalin aja." Dan tiba-tiba
Runan mulai kehilangan kesadarannya. Runan membentak-bentak Intan dengan menggunakan bahasa Jawa. "Stop nang kene. Stop. Aku harap mulai. Tan, Tan, Tan berhenti Tan. Dia mau pulang." Lantas Intan pun langsung menyetop lagi mobilnya. Runan yang masih dalam pengaruh makhluk tersebut tiba-tiba langsung keluar dari mobil dan kemudian terjatuh pingsan. Mereka semua panik karena tidak ada yang mengerti perihal masalah seperti ini. Tapi beruntungnya, tak lama kemudian ada penduduk setempat yang lewat dan membantu Runan untuk kembali sadar. Singkat cerita, Runan kembali tersadar. Penduduk itu pun berkata, "Kalian harus cepat-cepat keluar dari area ini." "Iya Pak, segera Pak, terima kasih Pak." Akhirnya mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut dan mereka pun selamat sampai di rumah.